dimulai. Beberapa hari yang lalu, kami sudah menuliskan peraturan yang seharusnya sudah kalian baca. Bagi siapa saja yang didapati melanggar aturan tersebut, akan kami geret dan kami masukkan ke dalam sel. Tolong bersikap kooperatif sebelum kami menggunakan kekerasan untuk menertibkan tempat ini. Kenapa hujan malam ini lama sekali? Sudah jam 11. Apa waktunya sudah tidak lama lagi? Saya bisa tidak. Apa dia tenang waktu Bapak tinggalkan? Ya, dia tenang. Ya, saya pikir dia akan tenang sampai saat terakhir. Dia tahanan yang sangat tenang sekali. Dan saya yakin dia adalah tahanan yang berbeda dari tahanan yang lain. Saya pikir juga demikian, Pak. Saat
dia meminta Bapak untuk datang lagi. Saya pikir dia hendak bicara. Memang dia bicara berterus terang Tentang apa? hampir tentang segala hal. Tentang dirinya sendiri. Bagaimana Pak? Tidak. Rupanya itulah soal yang selama ini tidak menarik perhatiannya. Tapi belum juga dia katakan siapa dia sebenarnya. Tidak sama sekali. Dan dia tidak akan pernah menceritakannya. Dia ingin mati sebagai manusia yang meninggalkan rahasia bagi kita. Kadang-kadang saya juga berpikir bahwa dia juga merupakan rahasia bagi dirinya sendiri. Tidak Pak. Dia pasti hanya hendak menyelamatkan orang lain. Namanya sudah telas, bukan sudah sok. Tapi mengapa? Dia ingin menutupi perbuatan dari keluarga maupun kenalannya dan bangsatnya lagi. Tapi sebentar, saya, direktur penjara, akan mengeksekusi orang. Bahkan saya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Saya, direktur penjara, menggantung orang yang saya tidak kenal. Mantap. Ya, sudah 6 bulan di sini. Tapi di waktu seperti ini, apakah dia butuh hiburan, Pak? Ya, semua permintaan yang ada itu sudah kami kabulkan. Kecuali permintaan yang ingin bertemu dengan Bapak. Itu tidak ada sama sekali. Mohon maaf, sekarang sudah juga. Jam 11:30. Saya rasa saya sudah terlalu tua untuk persoalan seperti ini. Yang mengganggu pikiran saya adalah mengapa baru kali ini saya dijijikkan lebih dari dulu. Anak ini sungguh melakukan kejahatan yang luar biasa. Iya, membunuh orang. Tapi apakah Tuhan pernah menyadari bahwa kalau seorang umat bersikap sopan, kita merasa kalau dia itu bukan penjahat? Ya, tentu. Saya akan pensiun setelah kasus ini selesai. Rasa-rasanya saya sangat jahatnya dengan anak itu jika dia harus habis di tangan saya. Maka coba bicaralah dengannya. Tentu menyelesaikan perasaan kamu itu. Tentu, Pak. Kemarin lusa, pihak media seperti televisi, koran, radio menawarkan 5 juta rupiah. 5 juta? Ya, untuk nilai Sudarso. Dan ketika kemarin, Sudarso saya beritahu tentang ini. Setelah saya tinggal di sel,
Kira-kira 10 menit lagi sudah selesai, Pak. Baik. Kami, saya tidak mau ada halangan sedikit pun. Pak, silakan. Siap, Pak. Paham. Laksanakan. Ngomong-ngomong, sebentar Pak. Bagaimana dengan wartawan-wartawan dan orang-orang yang tidak menyaksikannya nanti, Pak? Tenang, Pak. Sekarang mereka sedang menunggu. Ya, selagi kita. Sebentar. Baik, Pak. Ya, halo. Dengar saya sendiri. Kenapa? Siapa yang mau ngobrol dengan saya? Apa? Bapak Menteri? Ada Pak, tentang sudah masuk. Iya, Pak. Iya. Saya direktur penjara ini, Pak. Siap, siap. Saya pastikan semua aman, lancar, damai, sentosa. Itu Mas Santoso, Pak. Ya, siap. Akan saya laksanakan sesuai dengan undang-undang. Bapak kan tahu sendiri, saya bekerja di penjara ini sudah 28 tahun, Pak. Mana mungkin saya melanggar undang-undang? Ya, kira-kira tengah malam akan kita laksanakan. Apa, Pak? Diunduh. Baik, siap, siap. Bisa kita lakukan. Ya, seperti kemauan Bapak. Siap. Baik, baik, baik. Apalagi, Pak? Seorang gadis. Oh, baik. Ya, siap, siap. Saya tidak akan menentang Bapak. Bapak kan menteri. Ya, siap. Seperti sebelumnya, semua bisa dilakukan seperti apa yang Bapak katakan. Siapa? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Dapatkah Bapak menanti bagaimana malam ini akan ada seorang gadis yang datang menuju Sudarso. Dia bahkan biasa seorang menteri. Seorang gadis. Berani sekali. Siapa dia? Maksud saya, ini Bapak Menteri yang turun langsung. Nah, itu. Heran. Tapi sebenarnya itu ada baiknya untuk kita. Jadi kita bisa berbincang dengan Sudarso lebih lama. Ya, kita tunggu saja yang jauh datang. Baik, Pak. Bapak mau merokok? Tidak, Pak. Terima kasih. Hei Yahya, Yahya, mari. Kau pikir dirimu siapa? Hah? Marilah Yahya. Aku ada satu permintaan untukmu. Selama saya 1 tahun di sini, tidak ada yang pernah menyuruhku seperti kau. 1 tahun. Aku sudah 4 tahun, Yahya. Tunggu sebentar. Di mana rasa hormatmu? Tidak melihat itu. Lihat ini saja. Mau berapa, Yahya? Saya cuma tidak terlihat. Maka lihatlah. Saya mau 3. Terlalu marah. Cepat berikan. Baiklah. Iya.
ingin tanya, apa ada tahanan baru di sini? Ya, ada. Di ujung lorong satu, tahanan baru itu menyerah. Berikan ini kepadanya. Tunggu. Ini ya. Bangun. Apa ini, Pak? Apa buku ini dari Anda? Iya, itu Daya. Saya tidak memintanya. Lagi pula, apa ini? Oh, kau itu masih baru di sini, masih kecil. Aku tahu, jika kau masuk ke blok sel ini, berarti kau hukuman mati. Sama seperti itu. Baca kitab itu, dan mungkin kitab itu akan menjadi hidayah atau bisa membuka pintu taubatmu. Ambil saja. Anda terlihat yakin sekali memberikan buku ini kepada saya. Yakin bahwa saya akan bertobat hanya dengan membaca buku ini. Apa Anda tahu agama saya? Hanya karena kita sama-sama seorang hukuman, agama kita juga sama. Begitu. Di saat seperti ini, di saat waktumu tinggal sebentar, dan kau masih mementingkan agama itu, ayolah, jangan terlalu memilih-milih agama. Jangan terlalu perfeksionis. Ambil saja dan baca. Terserah apa kata Anda. Saya tetap tidak membutuhkannya. Lagi pula, apa ini? Itu puisiku. Aku membuatnya selama aku ada di penjara. Di sini. Saya tidak punya apa-apa untuk membayarnya. Ambil saja buku ini kembali. Tidak usah dibayar. Aku ikhlas. Jika begitu, terima kasih, Bos. Namaku bukan ikhlas. Aku Yono. Siapa kau? Jawab aku. Jawab aku. Atau jangan bilang kau masih memilih-milih teman. Aku tidak tahu siapa yang akan menemanimu selama sisa hidupmu. Karena selain kau, di blok sel ini hanya ada aku. Saya sudah cukup. Asal Salah satu pedesaan di pinggir kota. Mengapa kau bisa masuk ke sini? Anda terlalu banyak bertanya. Kita itu sama-sama hukuman mati. Itu tidak penting. Apa kau lekra? Atau kumpulan petani, buruh, atau semacamnya? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Lagi pula, apa yang aneh dengan hal itu? Apa yang aneh dengan perkumpulan semacam itu? Apa mereka orang-orang jahat? Itulah anggapan para penguasa terhadap kami. Mereka menganggap kami pemberontak, subversif, komunis. Aku tidak tahu apakah aku bagian dari mereka atau bukan.
Aku memang bagiannya. Cuman aku kan hanya menulis puisi. Apakah puisi bisa membunuh mereka semua? Dan begitulah saya sampai ke sini. Membunuh mereka dengan puisi-puisi? Tidak, saya benar-benar membunuh. Wah, ada yang lebih kejam dari kami ternyata. Saya tidak bersalah. Apa? Kau sendiri? Atau ada keluarga? Sama seperti itu. Apa Anda sendiri? Atau maksud saya masih memiliki keluarga? Aku sendiri. Iya. Sendiri? Tidak ada. Siapa dia? Bukan. Mereka tidak menjenguk Tidak ada. atau mengirim surat? Tidak. Tapi mula-mula Anda berkata ya. Tidak. Maksudku aku sendiri. Saya pernah berbohong kepada teman dekat saya. Setiap malam dia datang kepada saya untuk menceritakan segala keluh kesahnya. Tapi saya selalu berkata bahwa saya harus melakukan pekerjaan penting. Padahal saya hanya malas untuk mendengarnya. Setiap hari, setiap malam dia datang kepada saya. Namun kini saya menyesal. Dia telah mati tepat di malam itu. Sejak saat itu saya tidak ingin ada yang mati. Begini sudah, semua orang berbohong. Lagi pula, kejujuran bukan tentang apa yang kau katakan, tapi apa yang kau baca. Dan jangan sekali-kali mengalihkan pandanganmu dari para penguasa. Mereka tidak bisa dipercaya. Saya tidak bisa dipercaya. Saya ingin meminta korektor. Saya lupa. Ini, ya, tapi dikembalikan. Ya. Tentang temanmu aku turut berduka. Ya, Kembali ke pertanyaan tentang apa kau sendiri atau ada keluarga juga? jika Anda berkata demikian, maka saya juga. Kau berbohong, Sudarso. Semua orang berbohong di sini. Itu bukan berbohong. Kau hanya meniru. Kenapa kalian ngobrol? Matikan lampu. Kau, cepat mari. Ada apa? Mari berdiri kemari. Keluarkan tanganmu sekarang juga.
Cepat. Cepat. Diri. Saya heran. Anak ini melakukan kejahatan yang luar biasa. Saya lihat riwayat kriminal. Apa tahu pembunuhan itu direncanakan yang menggunakan berbagai strategi. Membunuh seseorang. Dia sepertinya cukup cerdas, Pak. Bisa membunuh orang seperti itu. Ya, cukup cerdas. Tapi yang membuat saya bingung adalah selama 6 bulan sudah saya tanyakan berkali-kali, dia tetap keras kepala, tidak mau mengatakan siapa dia sebenarnya. Pasti ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan, Pak. Itu. Ya, maka dari itu saya melakukan hal yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Pak, tidak apa-apa. Ini mempermudah proses kita. Ya, saya rasa melanggar undang-undang jauh lebih baik daripada saya membiarkan orang yang tidak saya kenal mati digantung saja. Siapa tahu? Saya Ya, siapa tahu dia bukan baku utama. Ada orang di atas sana. Segala hal yang bisa terjadi. Masuk ya, ya. Saya izin ingin membawa saudara masuk. Ya, bawa dia masuk. Baik. Keluar kau ya. Baik, Pak. Sudah salah. Jalan. Terima kasih, Pak. Silakan. ya kita Dasok. Selama 6 bulan kau di penjara ini. Dari awal kau masuk hingga hari ini, kau tidak menimbulkan kesulitan apapun bagi kami. Buat apa saya mesti mengganggu Bapak? Ya, karena kau menunjukkan kebaikan itu, maka akan saya tunjukkan rasa hormat saya padamu. Ya, selagi diperbolehkan oleh undang-undang. Bapak sangat baik pada saya. Bapak juga. Jadi seperti ini sudah soal. Mulai hari ini, kau akan tinggal di sini. Tidak perlu takut. Kau di sini bersama saya dan beliau. Baik, Pak. Baik. Baik katamu. Rupanya kau tidak mengerti, sudah. Yang saya lakukan jelas melanggar undang-undang. Saya tahu. Tapi mungkin Bapak yang tidak mengerti.
Apa pentingnya untuk saya, seorang hukuman? Bapak selalu mengatakan bahwa saya berperilaku baik. Tetapi, mengapa? Mengapa baru saat ini? Bapak kepala hanya memudahkan segalanya bagimu. Bagi saya sekarang, di sini, sama saja dengan tempat yang lain. Apa maksudmu? Saya hanya bermaksud, di sini, sama saja dengan di dalam sel, Pak. Oh, jadi kalau suka di dalam sel? Tentunya. Tentunya. Untuk apa? Untuk di sini lebih enak maksud saya, Pak. Itu. Saya sudah tahu kau akan mengatakan itu. Kau bisa merokok? Ya. Apa perlu juga membukakan burger itu untukmu? Tidak. Terima kasih, Pak. Jadi begini. Kau tidak terbiasa dengan tren. Jadi begini. Saya ingin kau memberikan ketiban. Apa yang berkali-kali kami tanyakan padamu. Ya. Selalu saya pikir. Baik kalau begini. Maka kali ini adalah kesempatan terakhir. Siapa namamu dan dari mana kau berasal? Saya sudah mengatakan berkali-kali. Saya Sudarso, pembunuh. Itu bukan namamu yang sebenarnya. Memangnya kenapa, Pak? Bapak kan ingin menginstruksi orangnya, bukan nama. Apa bedanya jika nama saya Sudarso atau Sudarso? Bunuh nama yang siapa? Jikapun ada, saya sudah lupa. Saya ini. Saya Mulyono. Saat lahir saya bernama itu. Tapi besok langsung diganti. Diganti dengan apa? Sudarso Mulyono. Hanya ditambah Sudarso. Hanya saja. Kau mulai seenak. Turunkan kakimu! Darso, Kenapa? apa kau satu pergerakan dengan Yon? Kau pasti tahu Yon. Nama belakangmu sama. Oh, jangan-jangan kalian masih kerabat. Benar. Semua nama Yono di dunia ini adalah kerabat saya. Itu kan yang ingin Bapak dengar. Kau sudah tidak waras, Darso. Memang begitu, Pak. Darso, Saya, Pak. kau lihat surat ini. Ya, saya lihat. Surat-surat ini adalah surat yang saya tahu kemarin. Ada apa dengan surat ini? Mereka menanyakan hal yang sama. Dan itu berkaitan dengan baca ini. Saya tidak bisa membaca. Ini terlalu acak bagi saya. Sebenarnya, bisa-bisa saja. Tapi, saya malas untuk membaca. Surat-surat ini menanyakan
mereka, kakak mereka atau kakak kasih mereka bilang komandan. Saya tidak bisa menjawab. Kau harus menjawabnya, Sudarso. Bagaimana saya harus menjawabnya, Pak? Katakan saja siapa namamu sebenarnya. Saya tidak mengerti apa yang Bapak maksud. Bisakah Bapak menjelaskan? Apa ada orang yang paling Ada. siapa? Tidak. Siapa? Keluarga? Tidak ada. Keluarga? Tidak ada. Tapi mula-mula kau bilang ada. Saya hanya selalu bilang. Saya yakin kau adalah orang yang berpandangan luas, Sudarso. Ya, jika kau menyebutkan siapa namamu, dan itu saya sembah. Jelas, itu membawa kemalangan bagi satu rumah. Katakanlah rumah. Itu kan selama ini membuat pikirannya tidak mau jalan. Baik. Tapi, pikirkan lagi. Jika kau benar-benar melakukan itu, maka di luar sana akan ada ratusan, bahkan ribuan rumah yang mendapat kedamaian. Dan media, televisi, koran, dan lain-lain akan menyebut sebagai orang yang berjasa, Sudarso, orang yang berjasa. Kau mau kan? Pak, saya sudah menceritakan semuanya. Le, apa yang dikatakan Bapak Kepala benar? Kau wajib memberi ketenangan jiwa kepada mereka dan kedamaian dalam kecemasan mereka. Ini seperti apa yang sudah saya bekalkan kepadamu sebelumnya. Pengakuan ini akan menjadi kedamaian, akan kematianmu nanti. Jadi, untuk itu, saya minta agar kau mau mengatakan siapa kau sebenarnya. Apa Bapak tadi bilang? Pengakuan. Iya, Pengakuan apa, Pak? Saya telah jujur sepanjang hidup saya. Saya ini hanya orang kecil. Saya tidak punya apa-apa untuk dirahasiakan, Pak. kau hanya menutupi diri sebelah. Coba pikirkan terlebih dahulu. Selalu saya pikirkan, sebaiknya kita tidak membahas hal itu lagi. Dan Bapak, silakan Bapak saja yang membalas surat-surat itu dan katakan kepada mereka kalau saya bukanlah orang yang mereka cari. Balaslah mereka dan berikan kedamaian itu, Pak. Baiklah, semuanya terserah kepadamu. Saya pikir ya, saya pikir ada satu hal lagi. Tentang apa, Pak? Ini uang 5 juta rupiah. Saya tidak bisa mempergunakannya. Sebaiknya Bapak pergunakan untuk maksud yang baik. Kencung. Saya tidak bisa membawanya, bahkan membuangnya. Itu tidak sesuai dengan undang-undang. Kemana uang ini harus saya kirim? Apa Bapak pikir saya akan terjebak hanya dengan menjawab pertanyaan itu? Sama bajingan! Kemana
katakan yang sebenarnya, Pak. Saya Sudarso. Dan saya membunuh orang. Ada kekuasaan di dalam batin saya saat melihat manusia-manusia busuk itu tidak semakin membusuk di kota ini. Apa Bapak dengar hujan di luar sana? Hujan akan membersihkan kotoran-kotoran masyarakat yang menjijikkan itu. Begitupun saya. Bukankah hujan pertanda bahwa hal baik akan segera datang? Astagfirullahaladzim. Tobat. Kau seharusnya bertobat. Apa Pak? Bertobat? Bertobat, Pak? Saya rasa bertobat hanya untuk jiwa yang sakit. Sedangkan jiwa saya sehat dan waras. Dari lahir, saya yakin. Untuk inilah saya hidup. Pintu tobat akan selalu terbuka sampai nyawa mencapai tenggorokan, Le. Yang perlu kau lakukan hanyalah berdoa, memohon ampun dengan tulus kepada Tuhan untuk mengakui dosamu. Jika mayat saya sudah pucat karena diambil malaikat pencabut nyawa nanti dan diserahkan kepada Tuhan, di sana saya akan bertanya tentang arti tobat dan kebenaran yang sesungguhnya. Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Betul. Kematian bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan yang kekal. Dan di sana kita semua akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya kalau bukan sekarang, Sudarso. Maaf Pak, jika nanti saya akan diserahkan kepada Tuhan, saya tidak akan takut. Bukankah orang yang saya bunuh juga berada di sana? Dan nanti, jika Tuhan mendengar kesaksian saya yang tidak ingin Bapak atau para hakim dengar, atau tidak mau dengar, apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Berjuta-juta orang mati dalam tragedi di negeri ini. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab? Bapak atau Bapak? Sebentar lagi saya akan mati dalam tiang gantung. Saya mati, Pak, demi ratusan, bahkan jutaan orang. Rasanya saya sudah memberikan kedamaian itu. Sudarso, di luar sana ada satu kelompok. Mereka selalu berbuat hal kotor, jahat, dan keji, persis seperti apa yang kau lakukan. Orang-orang itu kelompok komunis, dan saya tahu betul kau bagian dari kelompok itu. Mengakulah, Sudarso. Tidak perlu mengelak. Siapa? Tak mendengar kau di sana perbincangan, nak? Maaf mengganggu, Pak. Kenapa? Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Bapak. Suruh tunggu saja di luar. Baiklah, Pak. Kalau begitu saya akan meminta. Masuk ya. Nah, sebelum itu, bisa kau nyalakan lampu ini. Hidup tenang. Mohon izin. Ya. Apa dia mengatakan sesuatu? Dia hanya meminta untuk memberikan surat ini kepada Bapak. Dia sudah datang. Setelah ini kau periksa dari sini. Baik, Pak. Dan setelah itu jika kau saya suruh kembali, kau harus tempatnya. Baik.
Sudarso, malam ini akan ada seorang gadis yang datang. Dia datang dari jauh, tak susah untuk lebih. Sebenarnya dia mau apa? Ya barangkali dia berpikir bahwa kau adalah abangnya. Dia salah. Saya tidak punya adik. Sebab saya tidak punya keluarga. Siapa yang tidak mengatakan itu? Saya tahu saja. Saya tahu kau. Bapak. Tunggu sebentar, Pak. Dia datang jauh-jauh untuk menemui saya. Itu yang saya katakan. Jika begitu, izinkan saya untuk bertemu dengannya. Siapa yang tidak berbicara? Saya tahu kau. Saya. Bilang dari tadi. Yahya. Baik, Pak. Masuk. Sudah kau periksa di situ? Sudah, Pak. Aman. Apa? Oh, deh. Baik. Aku suruh itu. Bacaan ini. Siap. Ngomong-ngomong, Ya. ini sudah tengah malam dan saya cukup kelelahan tadi bicara dengan Sudarso. Jadi saya mau nih semua minta. Baik, Pak. Sebelum itu, terima kasih sudah mau menemui Sudarso. Sebuah kehormatan bagi saya. Permisi. Terima kasih. Ya. Yang sangat baik. Masuk. Saya ingin membawa masuk gadis itu, Pak. Bawa gadis itu masuk. Ya. Enak. Terima kasih. Yahya, kau boleh keluar. Baik, Pak. Kau gadis ini mas oleh Bapak Menteri. Iya, betul Pak. Kenapa Mbak Bapak? Iya, saya tidak ke penjara. Silakan. Iya, terima kasih. Kau masih tidak menanyakan hal seperti ini. Jadi, kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mona, berbicara dengan Bapak Menteri. Sekitar 1,5 jam. Satu setengah jam. Jadi perjalanan bagaimana? Karena saya naik motor dan di tengah jalan motor saya rusak. Akhirnya saya menuntunnya. Dan pada saat di tengah jalan saya hujan. Lelah sekali saya. Pak. Tapi pada saat saya nggak bisa. Saya ingat saya bertemu langsung saya langsung hilang. Oh, ini benar apa yang dikatakan oleh Bapak. Jadi, Nona berpikir bahwa sudah ada abang Nona begitu. Oh iya, betul sekali. Bagaimana? Nona bisa berpikir seperti itu? Saya pikir pada saat ibu melihat foto mobil yang televisi, beliau berpikir Mas Ada apa, Sudarso?
saya tidak mau menemui saya di sana. Untung saja. Aku kira kau sudah mati tadi. Anda tahu, Yono, saat Anda tertidur, Bapak Kepala datang kepada saya dan mengatakan bahwa saya akan dieksekusi 2 hari lagi. Mereka juga mengatakan itu kepadaku. Mereka bilang antrianku ditunda. Cepat sekali. Waktu terasa terbang. Bahkan kita tidak tahu apakah sekarang hari sudah berganti. Kau tidak apa-apa kan, Sudarso? Saya tidak apa-apa. Tapi saya merasa ada mata-mata yang siap membawa saya kepada maut. Saya tidak mencemaskan apapun, Yono. Dan hanya keinginan saja. Sudarso, apakah kau masih menyimpan rokok yang diberikan padamu? Tidak, sudah habis. Sebentar, Sudarso. Sekarang ulurkan tanganmu. Julur sana. Lebih dekat. Itu tidak akan menyampainya, Sudarso. Semoga. Iya. Iya. Tolong aku ya. Tidak sampai ya ternyata. Sampai. Ini saja. Tolong berikan ini kepada Sudarso. Beraninya kau menyuruh-nyuruhku. Tolonglah. Kau bisa mengambil satu, nak. Satu saja. Satunya Sudarso. Yalah. Itu buatku ya. Cepat-cepat. Pak. Bapak ya. Ya. Sekalian. Ini koreknya. Jangan merepotkanku lagi. Terima kasih ya. Terima kasih, Yono. Saya sangat menghargai karena Anda telah menemani saya sepanjang akhir di sini. Dan saya juga sudah membaca semua puisi-puisi. Saya suka. Di bungkus rokok itu aku selipkan puisi Sudarso. Bacakan. Dan jika untung malang menghamparkan aku dalam kuburan dangkal, ingatlah sebisamu segala
yang baik dan cintaku yang kekal. Puisi ini bagus, Yono. Apa Anda yang menulisnya? Bukan, itu bukan puisiku. Aku hanya menyalin. Aku senang dengan puisi. Aku suka. Itu cocok untuk kita. Karena aku rasa kau atau malah kita akan terus melawan kematian itu, Sudarso. Saya siap menghadapinya. Tapi, pernahkah Anda merasa kesepian, Yono? Di sini aku ada sebelum kau kemari, Sudarso. Aku terus menulis. Lalu aku bisa membayangkan apa yang orang lain tak bisa bayangkan. Aku masuk ke dalam tulisanku yang tak ada matinya. Aku merdeka atas diriku sendiri, Sudarso. Kau mengerti kan maksudku? Iya, mengerti, Yono. Sepertinya saya harus menulis karena saya akan mati. Saya harus mati karena saya akan bertemu dengan orang yang saya kasihi. Kau akan terus hidup jika kau menulis, Sudarso. Ya, kau mungkin benar. Tetapi mengapa aku merasa begitu kesepian di akhir waktu ini, Yono? Ada yang kau inginkan, Sudarso? Saya hanya ingin ditemani sampai akhir. Akan kutemani. Akan kutemani kau. Anda akan menemani saya menulis. Nah, ini kali pertama saya menulis. Tentu saja akan kutemani. Anda tahu, Yono, saat lampu penjara dimatikan semalam, saya berlutut dan saya membaca kitab suci yang Anda berikan kepada saya kemarin. Saya berdoa untuk keluarga saya. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Mengapa kau tidak meminta mereka untuk pertemukan? Meminta awal. Mereka sudah mati tahun lalu. Dan saya akan bertemu mereka di sana saat saya mati. Saya menyesal tidak bisa menjaga keluarga kecil saya. Yang bisa saya lakukan sekarang hanyalah berdoa. Apakah kalau orang kecil seperti saya akan diterima, ya Allah? Aku rasa iya. Mungkin. Dan aku berharap kau akan mendapatkan hal terbaik di sana. Kupikir Tuhan pun tahu. Kau dan aku hanyalah korban. Mereka yang berkuasa itulah yang semena-mena, Sudarso. Benarkah? Tetapi apa keluarga saya tidak kecewa kalau mereka tahu saya adalah seorang pembunuh di dunia ini? Itu hal yang kecil. Hal yang kecil. Tapi hal kecil yang kau maksud membunuh itu butuh pengorbanan yang besar, jiwa yang besar. Kupikir keluargamu pun akan mengerti. Dan jiwa yang besar adalah rasa cintamu pada keluargamu, Sudarso. Bukan hanya keluargamu yang akan berterima kasih. Semua orang,
Semua orang akan ingat pada hal yang kau lakukan. Dan ingatan masyarakat pun akan terus berkembang, saudara. Aku yakin itu. Aku yakin. Terima kasih, Yono. Saya merasa punya. Tapi, bagaimana denganmu? Denganku? Denganku apa? Siapa yang akan menemanimu di sini? Tentunya wargamu bukan? Mereka tidak akan pernah melihatku sampai akhir hidupku, Sudarso. Yono, saya ini akan segera mati. Jika bukan mereka yang menemuimu nanti, siapa? Mereka akan bersedih. Ibuku akan bersedih dan kecewa melihat anaknya menjadi bajingan sepertiku. Adikku pun akan begitu. Akan kerepotan mengurus ibuku nantinya, Sudarso. Ya, mungkin kau benar. Ibumu, dia akan merasa sedih bahwa mengetahui anaknya berada di dalam penjara. Tetapi dia adalah ibumu, Yono. Dia berhak. Untuk apa? Untuk apa jika dia bersedih dan kecewa, Sudarso? Untuk apa? Dia berhak merasakan itu, Yono. Bagaimana jika Anda mati dan ibumu tidak mendapatkan kesempatan untuk menemuimu? Tentu itu akan lebih menggerogotinya dan berpikir, andai saat Anda masih hidup, dia bisa menyelamatkan Anda, Yono. Itu yang saya pikirkan. Andai Akan kupikirkan. Tapi harga diriku masih sama sampai sekarang, Sudarso. Kau cepat kemari. Cepat. Keluarkan tanganmu. Cepat buat. Jika saya diperbolehkan untuk berbicara sedikit dengan Sudarso. Sudarso ini tahan. Tapi ini unik. Unik seperti apa maksudnya? Ya, dia tahan. Tidak pernah membuat kesalahan. Dia bahkan membuat salah satu tahanan kami terlalu meluas. Ya, sebenarnya saya juga mempunyai harapan kalau sebelum harus dilaksanakan, jadi untuk keluarganya, ya semoga saja bisa cari tahu siapa sudah masuk. Izin Bapak. Saya ingin membawa Sudarso. Baik, bawa dia masuk. Baik. Ini juga ya.
Sudarso, inilah gadis yang saya bicarakan tadi. Jujur-jujuran saja, tidak perlu takut. Ini bukan urusan kami. Gadis ini datang dari jauh. Bahkan tadi gadis ini bercerita padaku bahwa dia kehujanan di jalan. Jadi saya berharap kau akan jujur. Jujur. Tak perlu takut. Saya dan Yahya akan menunggu. Jawab bajingan. Baik, demi kehormatan saya. Silakan. Selamat malam, Mas. Sebelumnya saya mohon maaf. Kira-kira apa yang membuat Nona untuk datang kemari? Begini, Mas. Sebenarnya itulah yang menyuruh saya untuk bertemu denganmu. Oh iya, sorry. Ya, Kapan saya mengenal? Dan kapan saya memiliki kenalan seorang ibu seperti ibu? bukan gitu, Mas. Kami sudah lama tidak mendengar tentang Tomo, abang saya. Dan setelah itu melihat foto Mas Tomo di layar televisi, beliau berpikir Kalau saya adalah Nona, Tom, begitu. iya, begitulah, Mas. Saya pikir gampang Nona melihat bahwa saya bukan abang Nona, Tom. Tapi Mas sedikit serupa dengan dia. Ya, seperti yang diceritakan oleh Ibu. Ya, sudah begitu lama. Saat saya berumur 10 tahun. Dan saya selalu punya gambar lain tentang Mas Tomo. Sudah barang tentu saya bukan abangmu. Saya bukan abang siapapun juga. Sebab saya tidak punya adik. Jelas bukan? Oh, jelas kan? Maaf jika saya wanita. Apa saya boleh bertanya? Ya, silakan. Bentar, saya ambil sini. Kalau boleh tahu, Mas, siapa nama Mas sebenarnya? Sudarso. Sudarso Reja Kubu. Benar, itu nama Mas. Benar. Hah? Apa? Nona, Mas. Apa Nona pikir saya akan berbohong dalam keadaan seperti ini? Tentu tidak. Oh, tidak itu. Saya pikir kita tidak. Apa Mas pernah membaca? Membaca. Ya. Membaca apa maksudnya? Iya, buku-buku, koran, atau semacamnya. Saya tidak pernah membaca. Saya baru suka membaca saat berada di dalam penjara. Setelah saya pikir-pikir, saya menyesal tidak boleh membaca sejak usia Nona. Kalau menjual buku, Mas pernah menjual buku? Maksud saya, untuk mencari nafkah. Tentu saja tidak. Saya harap Mas terima atas pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi Tidak apa-apa. Bisa saja. kalau boleh tahu, Mas pernah ke sekolah ya? Kampus sekolah menengah? Tidak, Nona.
Saya hanya tamatan SD. Kalau bercita-cita jadi seorang penyair atau semacamnya, Iya. Saya hanya seorang teman. kalau dengan puisi-puisi, Sama sekali tidak, Nona. tapi saya membawakan puisi, Bu. Saya harap Mas tidak mendengarkan puisi ini untuk terakhir kalinya. Apa Mas berkenan? Baca saja. Dan jika untung malam menghamparkan aku dalam kuburan ganteng, ingatlah sepisamu segala yang baik dan cintaku yang apa Mas tahu puisi ini? Tidak. Tapi syairnya bagus. Saya dapat dengan mudah memahami isi. Bisa. Coba Nona lanjutkan kembali. Ya, bisa. Dan jika untung menghamparkan aku dengan kuburan kamu, dan ingatlah bisa segala yang baik dan cintaku yang kekal. Mas, tahu kan puisi ini? Tidak. Sepanjang hidup saya tidak pernah bersentuhan dengan puisi. Nona hanya membuang waktu di sini. Selamat tinggal, Mas. Ternyata kau bukan abang saya. Saya hanya ingin memastikan apakah kau abang saya atau bukan. Sekarang saya baru yakin. Saya mohon pamit dulu. Saya harap kedatangan saya tidak menambah kejadian Mas Tony. Mas Darso. Nona hendak pergi. Ya, saya telah berjanji kepada kepala penjara kalau ternyata kau bukan abang saya harus pergi. Dan menjumpai ibu. Tentu, saya akan menjumpainya untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Saya heran. Mengapa ibu mengirimkan sesuatu yang berbahaya ini, Nona? Kalau ibu tahu bahwa anaknya Ibu sedang sakit keras. Beliau hanya bisa berbaring tempat tidur karena selalu memikirkan Mas Tomo. Tapi jika Nona mengatakan bahwa Mas Tomo adalah seorang penjahat, artinya dia bukan saya. Tentu ini akan membuka hati ibu, bukan? Iya, gembira sekali. Tapi apa? Saya pikir itu tidak akan sembuh sebelum
mengetahui bagaimana nasib Mas Tomo. Seorang ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Apa? Ibu masih ada, Mas? Tidak. Dari lahir, saya sudah tidak memiliki keluarga. Saya tidak punya orang tua. Saya sendiri. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan orang yang saya cintai. Dan dikaruniai 2 orang anak. Tapi saya sudah tidak bisa bertemu mereka lagi. Apa? Mereka sudah ada. Nona, jika Nona mendapati keluarga Nona dibunuh oleh seorang pembunuh, apa yang akan Nona lakukan? Apa yang akan Nona rasakan? Saya sakit hati. Tidak bisa dimaafkan. Saya akan balas dendam. Tapi saya pikir saya tidak berani dan tidak sanggup melakukannya. Tapi saya melakukan itu, Nona. Saya membunuh. Dan saya harus membunuh. Maaf, saya sudah terlalu jauh memotong pembicaraan. Sebelumnya, siapa nama Nona? Saya Saraswati, Mas. Saraswati. Nama yang luar biasa. Saya seperti pernah mendengar Entah di mana. Dan nama abang saya Murtomo Indra. Murtomo. Iya. Apa nama Abang Nona? Murtomo Indra Mulyono. Ya, itu nama lengkapnya. Dari mana Mas mengetahuinya? Bagaimana Mas mengetahuinya? Apa aku bisa melakukannya, Mas? Kenapa, Nona? Mas, Kenapa? Mas, bantu aku. Duduklah terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan. Katakan yang sebenarnya. Apa dia di sini, Mas? Tenanglah, Nona. Waktu kita tidak banyak. Oh, benar. Dia adalah abang. Katakanlah kepada ibu bahwa Mas Tomo telah mati sebagai seorang pahlawan. Apa benar? Mas Tomo mati. Saat itu, dia terlibat membela masyarakat kecil. Dia menyelamatkan nyawa seseorang. Dia melakukan pengorbanan. Dia adalah seorang pahlawan. Tentu hal ini akan memberikan hati ibumu, bukan? Bahwa abangmu mati sebagai seorang pahlawan, bukan seorang penjahat kuman gantung seperti saya, Nona. Ya, itu saja. Tapi Tunggu sebentar. Saya akan berikan sesuatu untuk ibu. Tapi saya tidak banyak. Berikan ini kepada ibu.
sampaikan permohonan maaf saya kepada ibu atas salah saya. Jadi bukan Di dalamnya puisi apa, Mas? itu hanya dengan saya buat ibu dan untuk non. Saya akan selalu mengingatnya, Mas. Bagus. Saya pikir kita bisa sampai di sini. Saya senang sekali karena Nona tidak terlambat datang. Terima kasih, Mas. Terima kasih karena jasa Mas terhadap saya dan Ibu. Saya mohon pamit dulu. Sebenarnya saya ingin berbuat sesuatu buat kamu. Apa yang bisa saya bantu? Ya, ada. Ya barangkali Bilanglah. saya sulit untuk mengatakan. Tapi bisakah kau membacakan kembali puisi abang pada saya? Dan itu akan saya
yang begitu hanya satu kali. Tenang, nanti minta tanda tangan di belakang ya teman-teman. Selesai sudah kita menyaksikan sebuah teater yang menceritakan tentang Sudarso, seorang tahanan yang sudah diambang hidupnya, tetapi dia tetap menjaga rahasianya. Apakah Sudarso ini benar-benar bersalah, atau dia hanya menjadi sebuah korban dari keadaan, seorang korban dari keadaan? Jadi semua ini memberikan kita perspektif baru ya tentang bagaimana dunia ini hanya memberikan kita satu kali kesempatan untuk menentukan sebuah pilihan. Tetapi teman-teman, ini adalah pertunjukan yang cukup menyayat hati ya tentang bagaimana dunia ini selalu berpihak kepada orang yang memiliki uang, selalu melupakan rakyat-rakyatnya yang sengsara. Tapi semua ini kembali lagi bagaimana kita bisa merenungi segala makna yang telah ditampilkan dalam teater ini. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk teater hanya satu kali. Kami segenap panitia dan para pemain ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton di sini, sudah hadir dalam pementasan ini. Dan untuk melengkapi apresiasi ini, saya akan mengundang para pemain untuk maju ke depan panggung. Dan inilah dia, Hidayat Abdul Aziz sebagai Yono. Selanjutnya ada Muhammad Zafir Syukur sebagai Yahya. Selanjutnya ada Bagus Hermawan sebagai Ulama. Selanjutnya ada Zafasun Kasbaikan Sababa sebagai Direktur Penjara. Dan yang terakhir ada Mentari Mulia Dewi sebagai Sarasvati. Udah ya main kejar-kejarannya. Teman-teman ada yang mau menemani mereka nggak ini? Nggak ya, udah ya. Selanjutnya dari penata rias dan kostum ada Adela Lia Putri, Sawa Aulia Azhar, Sintiana Claudna Cynthia Devi, dan Mustika Juliana. Teman-teman, sebenarnya kalian merhatiin teaternya nggak sih? Siapa yang kurang dari teman-teman yang sudah ada di sini? Saudara saya, saudara belum dipanggil ternyata. Katanya dia baru dieksekusi teman-teman. Perlu dipanggil nggak Sudarso ini? Sudarso, Sudarso, kamu diundur. Kamu tidak bisa maju di Sudarso. Perkenalkan, ini adalah Bastian Agrinitus sebagai Sudarso. Untuk orang dewasa.
Selanjutnya ada penata lighting. Ada Inggar Dwi Panjalu dan Hiftia Dian Arianti. Kemudian dari penata musik ada Irsyad Kolbi dan Rizal Rahman Wibowo. Kemudian dari tim pemusik ada Tegar Olive Pradipta, Elvira Putri Arianti, Ama Alvido Prianoka, Rafael Pascalis Tanigas, Elizabeth Noverin, Sisilia Indah Puspita Sari, Salsabila Kalula Putri, Sabira Aulia Zahra, Franciscus Penta, Dama Naufal Fauzan, Isidorus Brian Angelino Sunardi, Syahdan Hafid, Bareska Hasak Hendra, Juan Ekna, dan ada Andika Sastra Gautama. Kemudian dari si setting ada Rahmat Dao Daniel, Muhammad Haidar Atar Zahid, dan Giumana Ilyasa. Dari si perlengkapan ada Alvin Arino, Sa'dan Adia Atani, dan Zania Akwin Wafiro. Dari si konsumsi dan kesehatan ada Astin Hidayat Nama, Nahla Paslahani Dirlana Rizki, Eila Ike Mutipra, dan Salman Abdul Latif. Dari si publikasi dokumentasi dan dekorasi ada Giorgio Alessandro Subakti, Raden Rizky Jundwi Putra Nurulman, Devi Emma Yusanti, Angeli Febrianti Hudahya, dan Siti Hana Nur Latifah. Dari si humas dan sponsorship ada Rival Hadi Priwan Nugraha, Alifa Nur Aini, Zenkoza Wahyu Nusantara, dan Misrina Salma Roshida. Dari si acara ada Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Ulil Alba, dan Eka Ulang dari Juliantri. Selanjutnya ada penstabil keuangan atau bendahara, ada Sevira Adeliana. Kemudian dari pencatatan sipil atau sekretaris ada Medika Fitriani dan Romalia Widianin Renggani. Selanjutnya ada Abdillah Dani Darmawan sebagai dramaturg. Isnan Hanantopa Wijaya sebagai artistic director. Dian Ashifa Salsabila sebagai stage manager. Hidayat Abdul Aziz sebagai asisten sutradara. Idam Syam Zola Samosir sebagai sutradara. Dan yang terakhir ada Asadena Ayu Salsabila sebagai pimpinan produksi.
kepada para pemain dan telah menghidupkan karakter-karakter dalam cerita ini yang begitu luar biasa. Dan terima kasih juga kepada tim produksi dan tim artistik yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra media dan sponsor yang telah mendukung terselenggarakannya pementasan ini. Tanpa mereka, acara ini tidak akan berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada mitra media Bengkel Sastra, Unstra, Sanggar Nun Yogyakarta, Jual Buku Sastra, Harian Jogja, Info Teater Jogja, Mahasiswa UNY, Suku Sastra, Info Event Jogja, Edisi Jogja, Hima Etsa, Kobuku, Galeri Lorong, Hima Jawa, Hyper UNY, dan Karang Dunia. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Maharaja, The King of the King Sponsorship, yang selalu mensupport keberlangsungan pementasan ini. Terima kasih kepada Teazon, Rumah Sastra NII Dawati, Jual Buku Sastra, UNY Tour and Travel, Fotokopi Sahabat, Tom Makassar, Sewa Hati Area Jogja, dan Everything. Dan tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Susastra yang telah berbaik hati dengan membagikan memesis kepada para penonton malam ini. Sekarang, mari kita menikmati momen kebersamaan ini. Kami mengajak seluruh penonton yang maju ke depan untuk meminta tanda tangan berfoto bersama, atau bahkan meminta efisiensi anggaran pendidikan. Dan demikianlah pementasan teater yang berjudul Hanya Satu Kali yang disutradarai oleh Idam Syah Zola Samosir.